lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo para pecinta dunia bola. Hari ini ada hasil pertandingan Real Madrid versus Real Sociedad. Real Madrid meraih kemenangan krusial di Jornada ke-27 La Liga menghadapi Real Sociedad di Santiago Bernabeu. Los Blancos sukses menang dengan skor telak 4-1. Real Sociedad unggul terlebih dahulu berkat gol penalti Michael Oyarzabal. Namun Eduardo Camavinga dan Luka Modric sukses membalikan kedudukan di babak pertama. Di babak kedua, Karim Benzema dan Marco Asensio memperkokoh kemenangan El Real. Pertandingan yang digelar di Santiago Bernabeu itu berjalan dengan tempo sedang. Kedua tim memilih berhati-hati di awal laga ini. Baru 9 menit laga berjalan, petaka datang bagi Madrid setelah David Silva dijatuhkan di kotak penalti. Michael Oyarzabal yang ditunjuk jadi eksekutor sukses menceploskan bola ke gawang Thibaut Courtois. Skor 1-0 berubah untuk keunggulan Real Sociedad. Tertinggal 1-0 membuat Madrid meningkatkan tempo permainan mereka. Setelah melakukan sejumlah percobaan, El Real sukses menyamakan kedudukan. Gelandang muda El Real, Eduardo Camavinga, sukses melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Alex Remiro. Skor berubah menjadi 1-1. Beberapa menit berselang, publik Bernabeu bergemuruh usai Karim Benzema sukses menjebol gawang Remiro. Namun sayang, sang striker harus gigit jari karena VAR tidak mengesahkan gol itu karena ia berada dalam posisi offside. 1 menit berselang, Real Madrid berbalik unggul. Kali ini giliran Luka Modric yang melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti sehingga El Real unggul 2-1 hingga peluit tanda berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, Real Sociedad membuat 2 pergantian. John Paceso dan David Silva ditarik keluar dan digantikan Rafinha dan Naid Jauhara. Di awal babak kedua ini Real Sociedad mencoba untuk mengambil inisiatif serangan. Namun Real Madrid juga memberikan perlawanan yang sengit di laga ini. Setelah melakukan sejumlah percobaan, di menit 70 Karim Benzema sukses membobol gawang Remiro. Namun lagi-lagi gol ini tidak disahkan karena dalam proses terciptanya gol ini Rodrigo sudah offside terlebih dahulu. 6 menit berselang, Benzema akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari Vinicius yang dijatuhkan di kotak penalti, VAR memberikan hadiah penalti kepada El Real sehingga Benzema yang ditunjuk untuk menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 3-1. Tidak lama berselang, Real Madrid memperlebar keunggulan mereka menjadi 4-1. Kali ini sang pemain pengganti Marco Asensio menerima umpan terukur dari Dani Carvajal dan tanpa kesulitan sang winger menceploskan bola ke gawang Remiro. Skor berubah menjadi 4-1 untuk keunggulan Real Madrid. Oke, yang selanjutnya ada pertandingan dari Burnley versus Chelsea. Chelsea menjadi tamu bagi Burnley pada duel pekan ke-28 Premier League. Pada duel di Stadion Turf Moor, Sabtu 5 Maret malam, The Blues menang dengan skor telak 4-0. Chelsea sempat kesulitan dan gagal mencetak gol pada babak pertama. Tapi pada 10 menit awal babak kedua, The Blues mampu mencetak gol lewat aksi Reece James dan Kai Havertz. Lalu gol keempat Chelsea dicetak oleh Christian Pulisic. Hasil ini membuat tim racikan Thomas Tuchel makin aman di posisi ketiga klasmen sementara dengan 53 poin dari 26 laga. Tapi Chelsea terpaut 7 poin dari Liverpool di posisi kedua. Burnley usai kalah dari Chelsea tetap berada di posisi ke-18 alias zona degradasi dengan 21 poin. Thomas Tuchel membuat perubahan di starting 9 Chelsea. Saul Niguez bermain sejak menit awal, tapi hal ini tidak mempengaruhi permainan. The Blues langsung tancap gas sejak menit awal. Pada menit ke-15 Chelsea mendapat peluang dari Reece James.
Peluang ini dibangun lewat skema yang bagus. Tapi bek Charlie Taylor membuat blok yang amat krusial untuk menggagalkan peluang ini. Burnley punya peluang pada menit ke-29. Berawal dari kesalahan N'Golo Kante dan Antonio Rudiger. Dwight McNeil punya peluang bagus, tapi sepakan McNeil masih di atas gawang Edward Mendy. Chelsea punya peluang bagus pada akhir babak kedua, tapi sepakan Jorginho masih di blok back James Tarkowski dengan kepalanya. Babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Chelsea punya penguasaan bola hingga 78% tapi gagal mencetak gol pada babak pertama. Buntu pada babak pertama, Chelsea segera mendapat momen bagus pada awal babak kedua. 2 menit laga dimulai, The Blues mencetak gol dari aksi individu Reece James. Chelsea unggul 1-0 pada menit ke-48. Setelah gol James, segalanya menjadi lebih mudah bagi Chelsea. Tim asal London Barat mendapatkan 2 gol tambahan lewat aksi Kai Havertz pada menit ke-53 dan menit 55. Chelsea unggul 3-0 dari tuan rumah. Burnley keluar menyerang. Maxwell Cornet dimainkan untuk menggantikan Jay Rodriguez. Sementara Chelsea juga memainkan Mateo Kovacic dan Ruben Loftus-Cheek untuk melakukan rotasi di lini tengah. Chelsea mendapatkan gol keempat pada menit ke-69 dari aksi Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat itu menuntaskan umpan yang dilepas N'Golo Kante. Akhirnya Chelsea unggul 4-0 dan mampu mempertahankan skor ini hingga laga usai. Nah, yang selanjutnya PSG harus merasakan kekalahan 0-1 kala bertamu ke markas Nice Allianz Riviera dalam partai Liga 1 Juni 27 pada Minggu dini hari tadi. Gol sematawayang yang dicetak Andy Delort di akhir babak kedua sudah cukup untuk membawa Nice meraup poin penuh di laga versus Paris Saint-Germain ini. Berkat hasil ini, PSG masih nyaman di puncak klasmen dengan poin 62. Sementara itu Nice sukses naik ke peringkat 2 klasmen dengan poin 49. Man of the match pada laga kali ini, Marco Verratti layak terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Liga 1 yang mempertemukan Nice versus Paris Saint-Germain. PSG harus mengakui keunggulan Nice dengan skor 0-1. Gol sematawayang yang dicetak Andy Delort di akhir babak kedua sudah cukup untuk membawa Nice meraup poin penuh. Berkat hasil ini, PSG masih nyaman di puncak klasmen. Meski timnya kalah, Verratti tetap menunjukkan performa impresif sepanjang laga dengan melakukan 138 sentuhan dan mencatatkan akurasi umpan 90%. Selain itu, Verratti juga tercatat 2 kali memberikan operan kunci dan 4 kali melepas umpan panjang akurat bagi rekan-rekannya. Tak hanya itu, Verratti juga sekali melakukan dribble sukses, 14 kali memenangi duel dari 16 kesempatan, serta 8 kali melakukan tackle. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.